Nah, kondisi terkini di Gaza kita tanyakan kepada sukarelawan Lembaga Kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq di jalur Gaza. Selamat siang, Mas Fikri, waktu Indonesia Barat. Gambarkan kepada kami bagaimana untuk kondisi terakhir di Gaza secara umumnya saat ini. Ya, selamat pagi, Mas, waktu Gaza dan memang sampai saat ini, serangan-serangan dari, pihak Israel masih terus dilancarkan ya ke seluruh jalur Gaza. Pada umumnya mereka memang, melancarkan ke seluruh jalur Gaza, tapi, saat ini mereka fokus di jalur Gaza Utara dan juga jalur Gaza bagian, selatan. Walaupun memang di jalur Gaza bagian tengah dan juga Siti juga masih, beberapa kali mereka serang dan, saat ini memang korban jiwa yang dari saya informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa lebih dari 18.600 warga meninggal syahid dan mayoritas mereka adalah anak-anak. Kalau tadi salah 7.000 sampai 8.000 mereka adalah anak-anak dan juga 6.000 lebih adalah wanita dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 50.400 kurang lebih dan lagi-lagi kebanyakan mereka adalah anak dan juga, perempuan dan memang saat ini juga, bukan hanya dari serangan udara saja, bahkan, serangan-serangan darat pun sudah dilancarkan oleh pihak Israel, baik ke, kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan maupun di, jalur jalur Gaza bagian, utara dan memang yang sangat miris saat ini, yang ada di jalur Gaza Utara, banyak sekali penangkapan-penangkapan dan, penyiksaan serta, pembunuhan massal, dari pihak, Israel terhadap warga sipil yang mereka masih terjebak, di sana dan mereka memang berlindung di sekolah-sekolahan, PBB dan, saya juga mendapatkan informasi dari, media lokal bahwa, apa namanya, banyak sekali sekolah-sekolahan PBB yang hancur total, bahkan dindingnya pun sudah, tidak, nampak, bahkan ada satu sekolah yang dibom langsung, secara rata dengan tanah oleh pihak, Israel. Dan memang sampai saat ini juga penangkapan terus masih dilakukan, bahkan tercatat lebih dari 160 wanita, dari wanita hamil, dan menyusui dan serta anak-anak kecil ditangkap oleh, mereka dan lebih dari ratusan, pria yang di atas umur 15 tahun ditangkap oleh pihak, Israel. Untuk di kota Khan Yunis ini sampai saat ini juga masih terus, serangan-serangan darat dilakukan oleh pihak Israel dan masih banyak pertempuran. Baik, kami akan coba untuk memperbaiki saluran telekomunikasi kami dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang masih berada di Gaza Selatan. Tadi juga disebutkan bahwa memang serangan-serangan ini juga masih terjadi. Mas Fikri, ini serangan-serangan ini tadi sempat kami highlight ini masih kemudian terjadi. Apakah ini yang menjadi alasan juga untuk Mas Fikri ini mengevakuasikan diri ke Gaza Selatan? Dan bagaimana untuk proses kemarin evakuasinya? Apakah masih terdapat banyak serangan saat proses evakuasi di sana? Iya memang, kami memang, tinggal di Gaza bagian utara di Wisma Dr. Dosya Rizal yang satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Kami memang berjuang, sampai titik nafas terakhir karena memang, eee, seperti yang saya sampaikan yang di dekat area Rumah Sakit Indonesia, di luar area Rumah Sakit Indonesia dan saat itu sudah ada serangan langsung ke bangunan Rumah Sakit Indonesia sebelum kami evakuasi sehingga, Direktur Rumah Sakit Indonesia, memerintahkan untuk, para pengungsi, korban luka-luka, para, apa namanya, jurnalis, serta para relawan, serta yang ada seluruh di Rumah Sakit Indonesia saat itu, mereka untuk mengungsi ke jalur Gaza bagian, selatan dan juga memang, ketika sebelum gencatan senjata pun, mereka juga ketika kami sudah berhasil dievakuasi ke jalur Gaza bagian selatan dan sebelum gencatan senjata itu, terjadi pada Jumat lalu ya, pada Jumat, 2 pekan lalu kalau tidak salah dan memang, mereka juga sudah menghancurkan beberapa, bangunan di Rumah Sakit Indonesia serta wisma kita, sehingga memang saat ini Rumah Sakit Indonesia tidak bisa dapat beroperasi dan memang ketika kita, evakuasi ke jalur Gaza Selatan, di situ ada, checkpoint oleh pihak, Israel antara Gaza Utara dan juga Gaza Tengah dan di antara Gaza Utara dan Gaza Selatan maksud kami dan, mereka berada di jalur Gaza bagian tengah dan memang di situ semua warga, diperiksa dan memang karena kami memang warga negara asing, kami hanya membantu, korban luka-luka
untuk menurunkan mereka dari bis karena mereka memerintahkan begitu, dan juga kami membantu untuk menaikkan lagi korban untuk kita naikkan lagi ke bis. Dan saat itu memang Oke. bis yang yang harusnya bisa menumpang 50 warga saat itu dipepet-pepet sampai 120 sampai 150 warga. Baik, Mas Fikri, ini kan dievakuasi untuk masyarakat ataupun juga korban luka-luka yang berada di sana. Ini korban ini dievakuasi karena apakah rumah sakitnya ini benar-benar sudah tidak bisa beroperasi? Dan kalau iya, dibawa kemana kemudian untuk korban ini, Mas Fikri? Iya, sebenarnya Rumah Sakit Indonesia ini memang sudah lama sekali kehabisan solar, sehingga memang kami dari organisasi Medical Emergency Rescue Committee yang memang memfokuskan membantu Rumah Sakit Indonesia, sudah kita membeli 3.000 lebih, 3.000 lebih ya liter minyak goreng untuk mengganti solar tersebut, ya untuk menyalakan generator Rumah Sakit Indonesia. Dan memang sudah berhari-hari sampai hari terakhir pun Rumah Sakit Indonesia masih tetap menyala dengan apa namanya, bukan dari solar namun dari minyak goreng, dan juga beberapa kali kita sudah mengambil obat-obatan segala macam. Sebenarnya kalau memang serangan darat ini memang belum memasuki jalur Gaza Utara, Rumah Sakit Indonesia masih terus bisa beroperasi dengan semaksimal mungkin kita membantu. Apa, dengan minyak goreng kita menyalakan generator tersebut, dengan obat-obatan yang terus kita insya Allah kita ambil, dan paket-paket makanan yang kita bagikan ke tim medis yang ada di Jalur Gaza Utara. Namun karena apa, serangan darat sudah, bayangkan saja apa namanya, tank-tank ini udah mengitari Rumah Sakit Indonesia yang hanya berjarak 50 meter, dan beberapa kali mereka sudah menyerang bangunan langsung ke Rumah Sakit Indonesia, serta saat itu menewaskan 12 korban meninggal, dan apa namanya, ratusan mereka luka-luka, puluhan mereka luka-luka, sorry. Dan juga beberapa kali juga ketika masyarakat keluar dari Rumah Sakit Indonesia itu mereka ditembaki. Artinya saat itu memang ketika serangan-serangan masih di sekitar area Rumah Sakit Indonesia, mereka masih berada di lingkungan atau di taman Rumah Sakit Indonesia. Namun pada saat itu 10 hari terakhir itu ketika kami kehilangan kontak, dan juga apa namanya, sebelum dievakuasi itu, mereka sudah tidak ada yang bisa lagi di taman, atau jadi mereka semua masuk ke dalam bangunan rumah sakit. Sehingga jika memang ada warga yang keluar dari bangunan itu, banyak mereka yang ditangkap. Korban meninggal pun sekitar hari tidak bisa dikuburkan karena tim medis, warga, keluarga, pihak keluarga juga atau masyarakat juga tidak berani untuk menguburkan mereka karena tentara-tentara itu sudah mengelilingi rumah sakit ini, sehingga memang saat itu memutuskan Direktur Rumah Sakit Indonesia untuk mereka dievakuasi ke Jalur Gaza bagian selatan. Baik, termasuk juga Mas Fikri sendiri akhirnya juga mengevakuasikan diri ke Gaza bagian selatan. Mas Fikri, ini kini tinggal 2 lagi sukarelawan Mercy yang bertahan di sana setelah kemudian Farid Zansabil ini kembali ke tanah air. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Anda untuk memilih bertahan di sana, Mas? Iya, saya memang apa namanya, dari awal bahwa kami akan berjuang sampai titik nafas terakhir seperti yang kita lakukan di Rumah Sakit Indonesia saat itu. Dan yang sangat miris memang saat ini Rumah Sakit Indonesia masih apa namanya, berhenti operasi, sedangkan Rumah Sakit Indonesia perlu ketahui rumah sakit terbesar kedua setelah Rumah Sakit Ashifa ya, yang ada di Jalur Gaza, Jalur Gaza. Dan memang Rumah Sakit Indonesia rumah sakit pertama terbesar yang ada di Jalur Gaza Utara, sehingga lebih dari 400.000 masyarakat yang tinggal di Gaza Utara ini mereka difokuskan itu ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga saat ini ketika Rumah Sakit Indonesia berhenti total, masyarakat pun hanya bisa pergi ke klinik yang memang kalau saya dapat informasi 4 sampai 5 rumah sakit kecil yang masih beroperasi di Gaza Utara itu pun sudah dibombardir, dan banyak penculikan-penculikan terhadap dokter dan juga direktur rumah sakit Kamal Udwan contohnya sudah ditangkap. Dan memang saat ini kami memang mengedepankan misi, yaitu kemanusiaan, terus membantu semaksimal mungkin sampai titik nafas kami berakhir ya, di jalur Gaza, terutama memang selain kemanusiaan juga kami memang terus akan mengupdate berita terkini dan berita fakta-fakta yang ada, kalaupun fakta, biar agar masyarakat Indonesia ini apa namanya, mendengarkan fakta-fakta yang ada bukan hanya dari media-media barat, karena ketahui memang Mas juga tahu pasti media-media barat ini sering kali membelokkan berita-berita yang memang simpang siur begitu. Baik, kemanusiaan dan juga informasi.
ini menjadi alasan kemudian untuk Mas Fikri dan juga Mas Reza tetap bertahan di jalur Gaza dan juga bahkan sampai dievakuasi ke Gaza Selatan. Terima kasih telah bergabung di Kompas Siang bersama kami. Salam untuk Mas Reza dan sehat selalu di sana, Mas.